Tepuk tangannya dari Lembang. Masya Allah, terima kasih banyak. Buat jamaah Islam itu juga indah yang ada di rumah, yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Ipar adalah besti. Kalau besti berarti akrab. Nah nih ya, kita punya video lagi kali ini tentang gagal jalan-jalannya deh. Maksudnya apa? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Di jalan-jalannya sama iparnya. Istrinya di rumah. Karena dia menganggap jodoh itu tidak akan kemana-mana. Iya, berarti jangan kemana-mana. Di rumah doang, nggak gitu juga. Salah pengertian. Tapi gini nih, kita lanjut. Itu kan cuma video guyonan ya. Tadi yang kepotong nih yang penting nih Ustadz nih. Ipar tuh adalah besti. Tapi apa Ustadz? Batasan-batasannya atau ada larangannya? Maksudnya apa nih? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Bunda dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ipar hati-hati. Karena ipar adalah maut kata Nabi. Ipar adalah kematian. Ipar adalah racun. Kenapa bisa? Karena tidak bisa menikah. Kecuali kalau sudah cerai ataupun sudah meninggal. Pasangannya atau saudaranya. Karena tidak boleh memadu dua orang yang bersaudara. Jadi dikatakan ipar adalah maut berpotensi, mohon maaf, mungkin kalau orang lain dia maaf ya, dia selingkuh sama orang lain, ada solusinya bisa dinikahkan. Tapi kalau ini tidak bisa sama sekali, sangat tidak bisa. Maka batasannya pandangan, batasannya auratnya, batasannya tidak boleh bersentuhan, batasannya mohon maaf tidak boleh berdua-duaan. Dan kalau bisa jangan satu atap. Jangan satu atap. Karena dikhawatirkan setan bermain di situ. Karena mohon maaf bisa jadi khilaf, bisa jadi maaf wajahnya mirip, kelakuannya mirip, suaranya mirip, itu bahaya. Dan buat semuanya hati-hati. Ketika ada ipar, apalagi beda jenis kelamin, itu maaf kalau dia masih kecil, enggak, sebaiknya langsung dibuatkan. Karena kenapa? Dikhawatirkan nanti timbul yang namanya fitnah. Dan fitnah yang paling mudah adalah itu, terdekat. Makanya gini, kalau ada ipar kita jangan ada di rumah. Betul tidak? Jangan dulu. Kalaupun ada, kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol. Tapi bisa jadi jangan sampai ada yang salah paham. Tadi saya suka. Kalau ipar yang bagusnya, adiknya istri kita cowok, itu aman. Malah justru bisa jagain kakaknya. Karena dia adalah mahramnya. Tapi kalau kita harusnya, maaf ya, adik kita yang cewek tinggal di rumah kita untuk jagain anak-anak kita. Tapi aman karena maaf adalah mahram kita. Tapi kalau ipar sampai kapanpun hati-hati. Bisa jadi, apalagi tadi ditanyain, boleh gak berboncengan? Tapi hati-hati, dalam hal ini ada namanya peluang setan untuk memakai panah. Panahnya untuk pandangannya. Dan mungkin bisa jadi, menurut dia tidak ada masalah, tapi orang-orang menjadi masalah. Karena kenapa? Ipar itu ada batasannya, diantaranya batasannya adalah dia adalah haram dinikahi sepanjang saudaranya masih hidup ataupun masih bersama. Oh. Langsung ayat yang turunin. Kita lanjut lagi jamaah. Nah ini kita lanjut lagi kalau bicara masalah tentang ipar. Kadang mungkin ya nauzubillah nih kadang-kadang kalau bicara masalah suami istri pasti ada konflik. Betul apa betul? Pada saat konflik kadang-kadang ada yang suka temen curhat. Temen curhatnya kalau curhat ke ipar gitu nauzubillah. Terus kadang-kadang ipar jadi suka ikut campur. Nah ini bagaimana nih walaupun ipar itu besti. Batasannya untuk ikut campur dalam rumah tangga itu seperti apa kalau lagi ada masalah. Coba kita tanya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Mulani, Ustadz Lulung, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dulu Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. 30 يصنعون
Allahumma arhamna bil Quran. Sebenarnya walaupun ipar itu besti, kita ada batasan untuk ikut campurkah dalam masalah itu ataupun dalam seperti apa seseorang sampai bisa ikut campur apalagi dia adalah seorang ipar. Maka ikut campurnya seseorang terhadap masalah orang lain harus dengan niat apa? Niat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Niatnya apalagi? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Berwasiat kepada kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Namanya wasiat biasanya datang dari keluarga terdekat. Maka tidak ada masalah. Jikalau ada seorang saudara yang mengingatkan kepada iparnya, adekku itu sifat aslinya begini, dari dulu dia emang kayak gitu dah. Dari kecil emang dia seperti ini, kamu maklumi aja. Dari kecil dia sudah seperti ini, kasihan dia waktu kecil begini keadaannya sama orang tua, waktu dia sekolah pernah seperti ini, sehingga dia punya masukan-masukan yang insya Allah tujuannya adalah mempererat atau mengembalikan sakinah dalam rumah tangga iparnya. Itulah enaknya kalau ipar jadi bestie, pasti dikasih tahu pengalaman-pengalamannya menghadapi saudaranya. Tapi kalau niatnya sudah salah, hanya untuk ngebela saudaranya, walaupun dia tahu subhanallah ternyata yang salah adalah saudaranya, maka ini bukanlah diantara sifat-sifat yang menyelamatkan. Sehingga ada sebuah hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, di antara 3 yang menyengsarakan itu adalah orang yang tidak mampu bersikap adil ketika dia dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan marah. Orang beriman itu yang mau selamat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, adalah mereka yang mampu adil baik dalam keadaan cinta ataupun dalam keadaan marah. Kenapa? Banyak orang tidak mampu berlaku adil kalau dalam keadaan marah atau dalam keadaan cinta. Kalau dia sudah dalam keadaan marah, dia tidak peduli lagi. Sebenarnya saudaranya yang salah, tapi karena dia terlalu cinta sama saudaranya, akhirnya iparnya yang dia salahkan. Karena sudah terlanjur marah, akhirnya dia meninggalkan keadilan. Contoh simpelnya seperti ini. Ada orang rajin ke masjid, tapi akhirnya berselisih sama DKM masjid. Apa yang terjadi? Saya tidak mau sholat lagi di masjid itu. Kenapa? Tidak bagus pengurusnya. Nah ini akhirnya merugikan diri, tidak berlaku adil ketika dia dalam keadaan marah. Sehingga menjadi ipar pun, menjadi ipar yang besti, berlaku adil lah. Kalau yang salah adalah saudaramu, maka katakan saudaramu yang salah. Kalau iparmu yang salah, maka katakanlah iparmu yang salah. Bukan ngebelain salah satunya atau berpihak pada salah satu pihak saja. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi. Sekarang waktu kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Yang sebelah sini Ibu boleh, yang di bawah silakan Ibu maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Hayati, asal dari Majelis Taklim Muslimat NU, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Sri. Mau tanya sama siapa Ibu? Saya mau tanya kepada Ustadzah Lulung. Silakan Ustadzah, Ibu. saya mau tanya, Iya, ini Bunda. kalau misalkan ada satu rumah dengan adik ipar gitu ya. Nah, apakah kita wajib untuk membantu ekonominya dalam rumah tangga itu? Karena kadang gitu ya, kadang semua kebutuhan-kebutuhan itu ditanggung oleh suaminya gitu. Gimana gitu? Pertanyaan saya Bu, iparnya kerja nggak? Ya, Iparnya udah kerja belum? Iparnya itu kerja ya? Apa dia wajib gitu untuk membantu kakaknya gitu, seperti itu? Gimana? Iya, ipar gitu ya. Oke, itu aja Ibu Sri. Ya, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Sri. Silakan dijawab Ustaz Lulu. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana serta Bunda-Bunda Soleha dan juga yang berada di rumah. Pencinta Islam itu indah, alhamdulillah. Gimana nih kalau kita satu rumah bareng ipar
Dan dia kerja, kita juga misalnya kerja atau kita nggak kerja tapi ipar kita kerja. Dan ternyata terkadang suami kita suka membantu ipar. Apakah memang kewajiban kita atau bagaimana? Kudu nggak sih kita yang namanya memberikan bantuan secara ekonomi, apalagi kalau misalnya dia tidak bekerja? Tergantung keadaannya. Tergantung keadaannya. Kalau memang ipar kita butuh bantuan, memang dia mungkin belum bekerja, mungkin dia di PHK tapi tinggal bareng, akhirnya suami kita bantuin atau kita bantuin, maka pertama itu adalah menolong. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa selalu menolong hambanya selama hambanya mau nolongin saudaranya lagi. Jadi kalau kita pengen ditolong, tolonginlah. Kalau emang dia butuh pertolongan. Apalagi masalah ekonomi. Mungkin tidak dalam bantuan materi, tapi mungkin dalam bantuan apa? Oh, dia mau pergi mencari pekerjaan misalnya. Ya udah kita kasih ongkos nih, buat ongkosnya ke sono pergi, ya kan? Jadi yang pertama adalah niat menolong saudara. Dan yang kedua, apalagi kalau misalnya kita memang lebih mampu dari dia. Misalnya loh ya, Bunda ya. Yang kedua, apapun alasannya kalau memang kita misalnya lebih mampu dari ipar kita, walaupun satu rumah dan dengan batasan-batasan tertentu, maka dilarang untuk tidak membantunya. Karena apa? Apalagi kalau kita mampu. Ada satu riwayat dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 22, ketika Abu Bakar As-Siddiq punya saudara. Ya kan, saudara itu kan karena memang pernikahan, karena ini, karena itu. Itu pernah tuh yang namanya merasa marah ya sama saudaranya, ternyata nggak dibantuin. Turunlah ayat, jangan kayak gitu dong. Kalau kita lebih mampu dari saudara kita, maka kita wajib membantunya. Dengan kita bantu saudara kita, ipar kita bantuin semampu kita, maka Allah janjikan dua hal. Yang pertama, Allah berikan ampunan. Mau nggak Bu kita diampunin? Kan kita banyak dosa. Pertama diberikan ampunan, kedua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kalau kita punya ipar bisa bantu, kita bantuin. Karena kita menolong. Jadi kalau kita nolongin, Allah akan nolongin kita. Bukan gitu pemirsa? Yang kedua, kalau kita udah nolongin ipar, maka kita diberikan ampunan dan diberikan pertolongan. Yang ketiga, kalau memang sama-sama mampu, ya udah, nggak usah dibantu. Apalagi dia juga nggak minta bantuan. Jangan pernah memberikan bantuan pada orang yang salah. Nanti yang ada kitanya sewot. Pernah ibu sewot? Nah, jangan sewot lagi ya. Yang penting kita di sini minta kepada Allah pertolongan agar kita diberikan kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan, ya Manan, ya Zulkuwatil Matin, urzukni. Ya Allah berikan aku rezeki sabar, Amin. rezeki bantuin dia. Amin. Karena kadang-kadang kita kan suka ngomel tapi nggak tega. Bener, apalagi saudara. Em. Masya Allah dia susah, kita juga yang repot. Repot. Masya Allah. Makasih banyak Ustazah Lulung. Makasih. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Kita minta Ustadz Maulana maju lagi. Ustadz, Ya. saya pengen denger juga nih. Ada nggak kisah-kisah, tapi jangan kisah pribadi ya. Maksudnya kisah-kisah terdahulu mengenai ipar yang baik, terus jadi bestie, bukan jadi maut. Ada nggak Ustadz? Ada banyak. Ada. Kayak gimana tuh ceritanya kira-kira? Tunggu dulu sebentar. Sini Jimmy Jeepnya dong. Coba Jimmy Jeepnya. Oh iya iya. Ya Allah. Iya iya Jimmy Jeep ini. Kenapa Ustadz? Tahu nggak? Kadangkala ipar itu memang harus jadi bestie. Sini. Karena Ada bonekanya. mau tahu bisa jadi menghibur Bisa jadi. buat saudaranya. Oh gitu. Nutupin kekurangan saudaranya. Oh gitu. Kisahnya menarik banget. Mau tahu? Mau. Ya kemana-mana kita bahas tentang kisah ipar yang membantu saudaranya. Masya Allah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.